Tiap orang pancaran energinya berbeda-beda. Jempolku sama jempolnya Mario saya tempel seperti ini. Oke. Jadi ibaratnya romantis guys. antara kita berdua akan dijalin sebuah koneksi. Sebelum saya perform hipnotis, saya harus mensugestikan dulu diri saya. Pada dasarnya hipnotis itu tidak bakalan bisa terjadi pada seseorang jika orang itu tidak mau dihipnotis. Memori-memori dari kita kecil sampai dewasa lebih banyak terpendam di alam bawah sadar. Saat berarti saya ini tergolong tertipu dong. Hipnotis ini kan bermain dengan namanya sugesti. Memori-memori dari kita kecil sampai dewasa lebih banyak terpendam di alam bawah sadar. Tamu kita hari ini adalah seorang magician, menguasai hipnotis, dikenal bisa baca garis tangan dan membaca karakter manusia dari semua sisi, baik dari tatapan mata, cara bicara, gestur gerak tubuh, cara duduk, dan masih banyak hal lainnya. Nah, kalau kita rangkumkan semua, mungkin bisa masuk dalam kategori ke dalam ilmu psikolog. Dan di kehidupan nyata realitanya beliau ini, beliau juga punya usaha optik. Nah, perspektif saya, apakah semua yang tidak terlihat itu benar-benar tidak ada? Nah, atau sebenarnya kita hanya belum bisa melihatnya saja. Oke, kita langsung saja ngobrol dengan narasumber kita hari ini. Halo Eko. Halo. Apa kabar saudaraku? Alhamdulillah baik. Eko Flexo, ya? Iya. Oke, Flexo. Mantap. Terima kasih saudara sudah berani hadir di OTT Podcast. Iya, alhamdulillah ada waktu kesempatan ya. Kita bisa komunikasi di sini. Asik, keren. Tapi by the way, sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita nih, kita ini sudah lama loh. Lama sekali. Sudah berapa tahun? Berapa ya? Kurang lebih 4-5 tahun. 4-5 tahun. Iya. Itu awal mulanya kita ketemu itu di saat kita punya project di pembuatan film pendek. Iya, film pendek betul. Ya kan? Di Lokalis TV kalau tidak salah. Lokalis TV. Asik. Film pendek ya jatuhnya rada-rada komedi lah. Ya, setuju. Ada unsur magicnya, sulapnya masuk juga. Keren. Magic komedi. Dan tidak secara langsung, kita baru ketemu tadi loh ya. Iya, tadi siang. Tadi siang jam sore kalau tidak salah. Iya, siang hampir sore. Oke lah. Hampir sore. Karena memang tidak, artinya kalau memang sudah jalan ya, kita dipertemukan kembali. Ya, apa ya? Menurutku memang kau layak hadir di OTT Podcast. Ya, bisa dibilang seperti itu. Karena memang artinya kalau kau tadi dipertemukan dengan saya, berarti tandanya dia cocok bisa edukasi ya di podcast saya ini. Oke? Nah, oke kok. Kita tidak perlu lagi ini dulu. Kita langsung coba masuk ke topik. Kita coba mengawali. Nah, pertanyaan kalau dari saya pertama ini begini. Kapan pertama kali kau menyadari bahwa ketertarikanmu pada magician bukan sekedar hiburan? Silakan. Kalau saya cerita dari awal panjang. Oke. Panjang, tapi tidak apa-apa. Singkat. Poin-poinnya. Awalnya saya itu pertama kali lihat sulap mungkin sekitar umur kalau tidak 5 tahun 6 tahun. Pertama kali lihat sulap. 5-6 tahun. Itu dulu itu ada, tahu sirkus ya, sirkus. Oke. Sirkus apa panggung besar sirkus, terus ada binatang-binatang, hewan, terus atraksi itu lainnya. Zaman-zaman. Nah, salah satunya ada atraksi sulap. Oke. Nah, di situ saya lihat satu trik, itu pesulapnya pegang kain warna hitam, digoyang-goyang begini terus dilempar, tiba-tiba langsung jadi tongkat. Jadi tongkat. Oke. Dari kain langsung jadi tongkat. Itu pertama kali. Pertama kali itu. Pertama kali lihat. Nah, ya itulah mungkin secara tidak langsung
memori itu tersimpan terus, baik di alam sadar maupun di alam bawah sadarnya saya. Sehingga secara tidak langsung ya tanpa saya sadari timbul minat keinginan mau belajar. Oke, itu awalnya. Cuman kalau zaman dulu kita mau belajar sulap susah. Kita mau Kenapa? cari tempat untuk belajar sulap itu tidak tahu di mana. Zaman dulu itu susah. Sementara saya tinggal di daerah. Oh, iya, paham. Di kabupaten lah. Ya. Kabupaten daerah Kabupaten kecil. mana itu? Toli-toli. Toli. Oh, aduh, Gitu. endorse namanya ini. Oke, Eko. Ada tidak pengalaman pertama yang kau terasa sulit berbeda, sulit dijelaskan? Yang kau anggap sulit dijelaskan gitu? Kalau lebih spesifik itu sulit maksudnya dalam hal sulap atau? Ya, itu pengalaman pertamamu. Pengalaman pertama itu kan belum, itu kan masih anak-anak kan, yang tadi saya ceritakan. Terus beranjak dewasa, mungkin sudah SMP kalau tidak salah, kalau tidak kelas 2, kelas 3 SMP, lihat di televisi. Ada pertunjukan sulap. Itu yang memang susah sekali saya nanggap, kok bisa ya. Itu pengalaman pertama, wow sekali. Tangan kosong bisa keluar banyak kartu. Kosong keluar banyak kartu. Oh, jadi muncul itu bagaimana caranya ini? Penasarannya Tinggi sekali itu. Dan ternyata seiring waktu berjalan saya pelajari, itu salah satu trik sulap yang sulit dipelajari. Oh, begitu? Butuh waktu ya, tidak cukup sebulan 2 bulan, setahun pun tidak cukup untuk bisa menguasai tekniknya. Mungkin sudah tahu triknya bagaimana, caranya bagaimana, tapi untuk memperlancar luar biasa butuh waktu lama. Apalagi sampai memang ke tahap kita siap untuk main di depan orang, di panggung itu tidak gampang. Butuh nyali mentalnya luar biasa. Oke, nah, saat belajar magician pernah tidak kau merasa masuk ke wilayah yang tidak biasa? Kalau masuk ke ranah yang tidak biasa, maksudnya ke gaib-gaib. Ya, kurang lebih seperti begitu. Ini saya coba jelaskan sedikit ya. Saya ini salah satu magician yang selalu menjelaskan sama orang-orang ketika saya main bahwa sulap itu tidak ada unsur gaibnya. Sama sekali tidak ada. Mungkin orang bilang, oh ini ada pakai jin, ini ada ilmu hitamnya atau apa-apa. Jujur kalau saya bilang murni tidak ada. Murni tidak ada, karena sulap itu memang skill kecepatan tangan, skill pengalihan, atau mungkin skill lainnya, atau bantuan alat sulap. Nah, pertanyaannya kenapa sih masyarakat itu banyak yang mengatakan, oh itu ada jinnya, itu ada ilmunya. Ya. Kalau bisa saya bilang, kalau saya pribadi bilang, itu dari rasa keputusasaan pikiran mereka. Karena mereka tidak bisa mampu bagaimana mencari tahu rahasianya itu bagaimana. Jadi jalan pintas yang paling dekat untuk memecahkan rahasianya bagaimana, ya sudah itu dialihkan ke hal yang mistis, gaib. Jadi secara tidak langsung hal-hal mistis yang gaib itu jadi seperti istilahnya kambing hitam. Jadi kambing hitam. Oke. Padahal kalau dijelaskan secara logika, kalau kita mau bongkar rahasianya, oh ternyata begini loh caranya. Oh iya. Artinya memang iya sih, kebanyakan masyarakat itu yang awam pasti berpikiran larinya ke situ. Iya. Karena tidak logika sekali. Iya betul. Bagaimana? Tidak mungkin ini. Apalagi yang banyak kita lihat David Copperfield. Iya betul. Terbang. Dulu kan pasti zaman-zamannya tahun-tahun 2000-an, tahun 90-an itu kan sempat viral kalau David Copperfield itu diisukan bersekutu dengan jin. Ya, itu. Bahkan dari jin dari segitiga Bermuda. Tunggu dulu. Oke, coba bagaimana? Ya itulah rasa dari keputusasaan pikiran manusia yang tidak. Tapi itu memang tidak benar ya? Benar, tidak benar. Mungkin bisa terbang, bisa hilang. Sampai viral dulu David Copperfield bisa menembus tembok Cina. Dulu kan viral sekali. Bisa tidak kau jelaskan itu? Maksudnya, apalagi di tempat terbuka, dia bisa terbang. Apakah hanya trik kamera atau bagaimana itu? Kalau saya buka berarti saya bongkar rahasianya. Oke. Oh, sorry guys.
Iya betul juga ya. Oh sorry. Oh ya itu bisa. Tapi kalau mau tahu garis besarnya bagaimana, nantilah selesai kita wawancara di belakang nanti saya, sistem kerjanya begini. Oke. Anda penasaran? Nice. Oke, nah kok apakah ada guru atau sosok yang membuka pintu pengetahuan Anda belajar magician ini? Dulu ini kan kalau pertanyaan begini, jadi saya membahas ke masa lalunya saya. Saya mulai belajar, mulai aktif kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Ada satu trik saya pelajari, tapi itu masih trik dasar. Sampai sekarang saya pakai. Tapi kalau sekarang saya sudah upgrade lebih ke eksklusif lagi permainan sulapnya. Kita masuk ke coba segmen hipnotis dan alam bawah sadar. Wah. Nah ini Pembahasannya agak sensitif. Ya ini. Apalagi bagi masyarakat orang awam itu sensitif. Iya. Mau langsung jawab atau mau merokok dulu? Isap rokok. Kayaknya sambil merokok enak kita ini. Oke. Iya. Seruput kopinya dulu. Ini asik ini guys, asik. Karena asik. Kalau kita bahas masalah hipnotis itu malah sensitifnya begini. Kebanyakan masyarakat awam dengan hipnotis. Saking awamnya, mereka tetap menyangkut pautkan bahwa hipnotis ini ilmu hitam. Ada hal mistisnya. Tunggu dulu, jangan dulu langsung dulu. Jangan dulu. Karena saya belum ajukan pertanyaanku. Terlalu semangat. Oke. Sorry guys, ini agak sedikit batuk karena faktor cuaca ya. Bukan pengaruh hipnotis. Bukan pengaruh hipnotis. Aduh. Tapi saya ini agak sedikit urgent juga, agak sedikit was-was. Karena di segmen kedua ini agak curiga apa yang saya ajukan pertanyaan mungkin di luar dari ini saya sudah. Oke. Kok? Ya. Ini kan hipnotis toh. Nah, banyak orang awam takut hipnotis karena mungkin merasa kehilangan kendali. Nah, apa yang sebenarnya terjadi di bawah alam sadar selama ini yang kita lihat hipnotis ini? Ya. Jadi hipnotis ini begini ya. Saya jelaskan sedikit lah, tidak secara garis besarnya. Hipnotis itu lebih ke permainan alam bawah sadar. Manusia kan ada dua, alam sadar dan alam bawah sadar. Seperti itu. Nah, kalau kita hipnotis itu masuknya ke alam bawah sadar, bukan di alam sadar. Nah, pada dasarnya hipnotis itu tidak bakalan bisa terjadi pada seseorang jika orang itu tidak mau dihipnotis. Kenapa bisa begitu? Contoh ente ya kan, saya mau hipnotis, saya tanya mau dihipnotis tidak? Mungkin secara verbal mengatakan iya, maksudnya dari mulut iya saya mau, tapi secara non verbal di alam bawah sadarnya atau pikirannya ya, menolak karena takut. Masih ada penolak, jangan nanti. Tapi mulut iya boleh coba, itu tidak bakal bisa terjadi. Bisa terjadi jika mulut mengatakan iya saya siap dan pikirannya juga mengatakan iya saya mau. Kalau bahasakannya terlalu bodoh. Terlalu bodoh maksudnya bagaimana? Mau dibodoh-bodohin sama orang. Tapi kan banyak di stasiun TV ada yang seperti kita lihat itu kan. Apakah memang hanya skenario atau bagaimana? Kalau untuk entertain, tapi ini kita bahas kan bukan entertain, ini di jalanan ya. Saya bahas jalanan tuh. Jadi di jalanan itu, kenapa sih orang-orang itu yang tertipu di jalanan diambil barangnya, mereka mengatakan dihipnotis. Nah, jawabannya itu bisa saya bilang rasa dari pembelaan untuk dirinya sendiri, tidak mau dikatakan bahwa dirinya dibodoh-bodohi sama orang di jalan, diminta barangnya dikasih, diminta ininya dikasih, dompetnya dikasih, seperti itu. Karena hipnotis itu tidak sesimpel ketemu orang jalan tidur, tidak begitu.
Oke. Jadi hipnotis itu si orang yang dihipnotis memang dia sudah siap untuk dihipnotis. Apalagi kalau di dunia entertain seperti itu. Oke. Berarti kesimpulannya kalau saya mau dengar penjelasan ini, tidak secara langsung, Iya. tanda kutip, teman-teman saudara kita yang di entertain, yang biasa memperlihatkan sentuh saja atau bagaimana, jadi langsung ada yang tertidur, ada anak, tunggu dulu. Ada juga yang matanya tetap terbuka, dia sadar. Iya. Nah, iya kan? Dan itu bagaimana penjelasannya itu? Kalau untuk entertain bisa, kita bisa. Tapi tidak masuk secara hipnotis, secara full. Oke. Tidak. Maksudnya tidak secara full itu bagaimana? Maksudnya tidak full ditidurkan, tutup mata. Ya. Tetap bisa. Jadi hipnotis ini kan bermain dengan namanya sugesti. Sugesti. Nah, yang masyarakat yang tidak sadari sebetulnya kita hidup ini penuh dengan sugesti. Dari bangun tidur sampai tidur kita itu bermain dengan sugesti. Maksudnya bagaimana? Saya kasih contoh. Contoh. Kita lagi keluar ya, nongkrong seperti itu, nongkrong di kafe contoh. Terus ada siaran televisi. Terus adegannya horor. Nah, itu kalau kita fokus nonton itu, mata terbuka, ada rasa ketakutan yang timbul dalam diri. Iya. Itu masuk sugesti. Itu kena sugesti yang secara tidak langsung. Oke. Menimbulkan rasa ketakutan dari apa yang kita lihat di televisi. Atau mungkin di rumah kita nonton film perang, tembak-tembakan. Itu kan suasananya tegang kan. Orang itu nonton, wih tegang, terbawa suasana. Itu sudah masuk sugesti. Dirinya terkena sugesti dari apa yang dia lihat dan dia dengar. Berarti orang-orang yang nonton film maupun di bioskop maupun di mana, misalkan film horor pun, mereka merasa ketakutan, itu sudah namanya sugesti. Oke. Jadi sugesti kan banyak dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Itu sugesti semua. Itu sugesti sudah namanya. Oke. Makanya kenapa orang bisa dihipnotis, apalagi di dunia entertain gitu kan, bisa dihipnotis, matanya terbuka. Iya bisa. Oke, iya. Ingat guys, nah itu. Jadi buat kalian yang memang kurang paham atau apa, nah ini bagi kita yang tinggal di Kota Palu, untuk sahabat-sahabat OTT Podcast ya. Nah mungkin banyak dari kita yang masih awam mengenai hipnotis, itu ada yang takut-takut atau apa ya. Jadi ya ini di sini penjelasannya. Kita di Palu. Jadi tidak perlu jauh-jauh lari ke Jakarta atau di mana. Ya kan? Nah, kok saat seseorang terhipnotis. Iya. Nah, ini saya coba, mungkin ada sedikit beberapa jawaban tadi sudah terjawab, tapi coba saya sedikit flashback kembali. Apakah pikirannya itu benar-benar terbuka? Terbuka. Benar-benar terbuka. Oke. Pernah tidak kau merasakan atau menemukan sesuatu yang tidak disangka saat menghipnotis seseorang? Maksudnya tidak disangka bagaimana ini? Dalam arti begini, yang apa ya? Artinya tidak sangka itu gagal atau gimana? Ya, seperti begitulah, kurang lebih begitu. Kalau bermain hipnotis gagal itu wajar. Di masa-masa awal kita belajar. Begitu. Tapi kalau sudah di tahap profesional, kita main di atas panggung, hipnotis gagal, jujur saya pribadi pernah. Itu event besar, gagal ya. Sebabnya yaitu tadi seperti saya bilang kan, hipnotis itu tidak bakalan bisa terjadi jika orangnya tidak mau. Nah, saya ceritakan sedikit pengalamannya kenapa saya bisa gagal kan. Nah, ada event besar. Nah, saya sebetulnya tidak boleh menerima masukan dari salah satu MC-nya. MC-nya itu ngomong sama saya, bilang, kok nanti yang panggil orang untuk ke atas panggung ini main hipnotis saya saja ya. Kenapa? Kalau kok nanti yang panggil, takutnya tidak ada yang mau maju nanti karena mau main hipnotis. Gitu. Oh iya boleh. Itu salahnya. Ketika penontonnya dipanggil sama MC, itu dipanggilnya katanya mau ini games seru-seruan. Naik di panggung 5 orang duduk.
Ketika sudah begitu, MC-nya turun, saya maju. Ternyata hipnotis. Ya, shock semua 5 orang. Oh, Yang tadinya gitu loh, jadi mau main hipnotis. Itu pasti langsung menolak. Pikirannya langsung total menolak, tidak mau. Menolaknya jadi banyak. 5-5 itu menolak. Menolak. Gagal dong. Maksudnya bukan menolak dari mulut, pikirannya menolak, tapi mulutnya tetap diam. Pasti menolak pikirannya, kaget. Antara kaget, takut, was-was. Waduh, jangan-jangan nanti terbongkar rahasianya, saya ditanya apa-apa semua kan. Akhirnya saya coba hipnotis dengan metode hipnotis, kan ada berapa metode. Metode 1 tidak bisa, pakai metode 2. Metode 2 tidak bisa, pakai 3. Tidak ada yang bisa masuk. Gagal semua. Gitu ya. Nah, itu ya pengalaman luar biasa. Ya, ya. Tapi ya pengalaman yang bisa saya ambil pelajarannya. Gitu ya. Ternyata nanti kalau besok-besok lagi saya mau perform hipnotis, tidak boleh orang yang MC-nya yang panggil. Harus saya jelaskan akan main hipnotis. Oh, gitu. Ketika ada orang saya panggil dan dia mau maju, berarti memang dia siap. Ready berarti. Ready. Oke. Apakah alam itu apakah artinya gini? Jadi memang apakah memang di bawah alam sadar bisa menyimpan pengalaman yang yang tidak disadari oleh pemiliknya, bagaimana? Iya, jelas. Jelas itu ya. Memori-memori dari kita kecil sampai dewasa lebih banyak terpendam di alam bawah sadar ketimbang alam sadarnya kita. Dengar itu. Jadi trailer ini. Alam bawah sadarnya kita. Nah, yang secara umum yang tersimpan di alam bawah sadarnya kita, yang secara umum ya, rasa kecewa, rasa sakit hati, rasa trauma, rasa ketakutan terhadap sesuatu atau fobia, mungkin traumanya masa lalu dengan sesuatu sehingga akan terbawa ke sampai dewasa, itu tersimpan di alam bawah sadarnya semua. Oh, gitu dia. Pernah tidak peserta hipnotis itu berbicara hal yang tidak mereka ingat sama sekali? Pada dasarnya ya, Pada dasarnya bagaimana? mereka tetap ingat apa yang terjadi. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Pada dasarnya apa yang mereka sampaikan atau mereka ucapkan posisi terhipnotis ini. Iya. Selesai mereka disadarkan, apa yang mereka sampaikan di waktu di saat mereka terhipnotis itu mereka sadar. Sadar. Lah. Saat berarti saya ini tergolong tertipu dong. Karena lebih kebanyakan saya itu lihat di televisi acara-acara yang seperti mereka dihipnotis, apa yang mereka kadang diucapkan, pas mereka disadari, ditanya, loh katanya tidak ingat. Iya. Nah, apa yang saya? Memang saya apa tadi? Memang saya melakukan apa tadi? Nah itu bisa dijelaskan itu. Jadi begini, tiap-tiap orang kan daya tangkap di alam bawah sadarnya kan beda-beda, tidak sama. Ketika dihipnotis, tertidur terus dibangunkan lagi. Contoh ada 5 orang. Mungkin yang satu ini dia langsung sadar 100% apa yang dia lakukan pada saat hipnotis. Yang kedua mungkin dia sadar sekitar ya 20-30%. Kenapa sampai ada perbedaan begitu? Perbedaan persen begitu? Tergantung dari pribadinya masing-masing, tergantung dari otaknya masing-masing dalam menyimpan memori. Oh, begitu dia. Tapi secara umum mereka akan bisa menyadari 100%. Hanya waktunya saja. Mungkin butuh berapa menit, berapa jam. Tapi kalau sudah hitungan 1-2 jam mereka pasti akan ingat 100%. Apa yang mereka lakukan. Oh, di saat nanti sudah selesai adegan hipnotisnya. Oh, selang 1 jam, itu sudah sadar, sudah apa yang saya dibikin tadi pada saat dihipnotis. Iya. Sudah sadar. Tapi sadar ulang dikit. Sadar. Ya? Oh, begitu. Oke. Nah, jadi kalau menurutmu ini kok, iya, ada tidak trauma bisa terkunci di pikiran? Maksudnya trauma? Menurutmu kan, apakah trauma bisa terkunci di pikiran? Bisa. Bisa terkunci. Dan bisa dihilangkan. Bisa dihilangkan juga? Bisa. Masuk ke tahap metode hipnoterapi. Oke. Ada cara aja, ada metodenya. Ada. Oh gitu ya. Nah, kalau itu langsung terjawab. Jadi kalau trauma masa lalu, rasa kecewa, rasa benci, dan yang sejenisnya seperti itu kebanyakan manusia itu tersimpan terus di dalam dirinya, alam bawah sadarnya.
Entah mereka sadari atau tidak sadari. Bagusnya jika mereka sadari, mereka akan berusaha ya bagaimana caranya ini bisa dihilangkan. Cuman yang kasihan bagi orang-orang yang tidak menyadarinya. Gitu. Ada batas tidak paling tegas yang selalu kau jaga saat saat kau melakukan hipnotis? Ada tidak itu? Maksudnya yang paling tegas yang selalu kau jaga saat kau melakukan hipnotis. Jadi yang paling Ini pertanyaan terakhir di saat ini. Yang paling saya jaga mengenai hipnotis. Sebelum saya perform hipnotis, saya harus mensugestikan dulu dirinya saya. Itu yang paling tegas. Gimana caranya itu? Ritual di backstage yang selalu saya tanamkan sugesti sama dirinya saya. Saya kuat, saya bisa, saya berani, saya pasti berhasil untuk menghipnotis nanti audiensnya yang saya panggil untuk main hipnotis. Saya kuat, saya bisa, saya berani, saya pasti berhasil, saya pasti bisa memberikan sugesti yang bagus, dan saya pasti bisa untuk menghibur penonton. Itu wajib. Untuk semua talent-talent khususnya hipnotis itu wajib untuk mensugestikan dulu sama dirinya seperti itu. Oh begitu. Karena itu secara tidak langsung jadi powernya kita. Powernya kita kalau sudah di atas panggung. Kita sugestikan dulu dirinya kita sendiri. Karena kalau tidak begitu, seperti masa-masa awal saya dulu hipnotis, saya tidak lakukan sugesti kepada diri sendiri seperti itu. Sampai di atas panggung, powernya kita itu lemah. Powernya. Rasa percaya dari dirinya kita itu lemah. Kalau kita tidak sugestikan diri kita sebelumnya. Iya. Oke. Makanya kadang ada berapa orang sih yang belajar hipnotis sama saya. Ujung dari pembelajaran hipnotis itu saya selalu arahkan untuk pengembangan diri sendiri, untuk keberhasilan dalam hidup. Oke. Contoh, misalnya kita mau mendapatkan sesuatu hal di depan, masa depan, cita-cita ya. Kita sugestikan dulu sekarang. Saya pasti bisa dapat. Saya pasti bisa dapat. Dan jalannya pasti mulus, tidak ada kendala. Sugestikan terus dalam diri. Jika terus seperti itu, jalannya juga pasti akan terjadi seperti itu. Apa yang kita inginkan, cita-cita pasti akan bisa kita raih. Tercapai. Jalannya juga pasti mau. Justru kadang yang manusia tidak sadari, mereka salah memberi sugesti sama diri sendiri tentang cita-citanya di masa depan di sini. Mereka pikirannya, bagaimana caranya nanti, kayak susah, kayaknya susah saya dapat nanti. Ya susah betulan, tidak bakal mereka bisa dapat. Sugesti kepada diri sendiri itulah yang selalu saya tegaskan sama diri sendiri sebelum saya perform di atas panggung. Oke, cukup menjelaskan. Ternyata dari seputaran pembahasan mengenai hipnotis, artinya baru memang apa ya? Kalau untuk saya pribadi, ya artinya baru saya sadari, baru saya ketahui ini malam, ini hari, ya. Ternyata di balik layarnya hipnotis seperti begitu. Oke. Kalau mau dijelaskan secara panjang lebar, kayaknya 1 jam 2 jam tidak cukup. Tidak bakalan cukup. Oke, setuju saya. Iya sih memang. Maka kita cuma bahas yang poin-poin pentingnya ya. Nah, kok pembahasan hipnotis kan kita sudah bahas nih, kurang lebih ya. Iya, kurang lebih. Nah, kita masuk ke segmen membaca jari. Baca garis tangan. Saya revisi. Membaca garis tangan ya. Dan sedikit menerawang. Iya. Nah, ini ini juga kalau menurutku lebih wah. Artinya kalau menurutku di segmen ini saya coba untuk kita bahas ini menurutku agak sedikit mistik. Ya, karena memang bukan meramal ya. Membaca garis tangan atau menerawang itu suatu makna paling tertentu untuk saya, mungkin dengan sahabat-sahabat OTT Podcast Kota Palu dan di seluruh Indonesia. Nah, Eko, kan banyak ini kan kita lihat di media atau di televisi, ya kan,
banyak indigo, Iya, betul. ya kan, banyak apalah bisa menaruh segala macam. Nah, ini saya dapat langsung. Saya ketemu langsung dengan kau ini, sekaligus sahabat saya yang tidak secara langsung terjun di dunia itu, Iya. ya kan. Nah, asik ini. Heeh. Banyak kok yang bilang jari itu menyimpan cerita hidup Betul. seseorang, ya, Iya. cerita hidup seseorang. Nah, menurutmu ini sejauh apa kebenarannya itu kok? 100% benar. Saya bisa bilang 100% benar. Tapi ini bukan bahasanya ramal meramal ya. Itu kalau bahasa meramal itu kita jatuhnya ke Perdukunan. Nah, kita revisi ya, jangan salah mengira. Kalau saya muslim ya, teman-teman juga muslim ya, ramal meramal kan haram. Kita datang kepada peramal saja bertanya itu tidak boleh. Setuju guys. Nah, saat kau membaca jari seseorang ini, Mm-mm. siapapun, Iya. ya kan? Apa yang pertama kali kau rasakan? Sebetulnya bukan dirasakan ya. Saya bahasnya secara umum, secara logika. Oke. Jadi ini masuk ke dalam ilmu psikologis. Cuman bedanya saya tidak kuliah. Kalau saya kuliah mungkin sudah jadi psikolog. Oh, oke. Ya. Jadi guru psikolog. Nah, terus? Jadi saya memang belajar secara tidak langsung untuk ilmu psikolog, tapi tidak secara formal di kuliah tidak. Jadi kalau di ilmu psikolog kita itu bisa melihat, membaca karakter tipikal seseorang dari ujung rambut sampai ujung kaki, baik dari cara duduknya, cara bicara, cara tatap matanya, mungkin dia berkedip atau bagaimana. Kalau saya menatapmu bagaimana? Kalau saya menatapmu bagaimana? Kagum. Oke, lanjut kok. Seperti itu. Oh, seperti itu. Oke, terus. Cuman memang kalau untuk mempelajari ilmu psikologis tidak semudah membalikkan telapak tangan dan prosesnya butuh bertahun-tahun. Tapi ingat, selesai segmen ini saya coba untuk minta dipraktekkan. Bisa? Bisa, aman. Nah, apakah apakah setiap orang itu memancarkan energi yang berbeda kok? Kalau kita bahas memancarkan energi yang berbeda, iya jelas sangat berbeda. Tiap orang pancaran energinya berbeda-beda. Mungkin kalau di masyarakat mungkin bisa dibilang secara umum warna aura dari tubuh manusia berbeda-beda. Kenapa sih sampai bisa berbeda-beda? Dan auranya manusia itu berubah-berubah, warnanya berubah-berubah. Kenapa bisa seperti itu? Dasarnya dari pikirannya. Pikirannya akan menentukan warna aura dari tubuhnya. Kalau pikirannya senang, itu warna auranya itu biru langit. Maksudnya kenapa sampai dikategorikan biru langit? Saya kasih penjelasan yang simpel ya. Oke. Warna biru langit kan cerah. Cerah. Ada awannya tapi bukan awan hitam atau mendung. Oke. Saya bilang begini, kan? Ya. Nah, itu analisanya berarti alam lagi bagus, alam lagi bahagia. Oh, begitu. Wah. Makanya kita katakan di warna aura tubuhnya itu kebiru-biruan seperti biru langit. Dan kita bisa tahu itu orang itu dalam keadaan lagi baik-baik saja atau tidak baik-baik saja. Kita bisa tahu. Simpelnya saja, paling simpel. Kalau kita lihat orang duduk gelisah, duduk begini, terus kita lihat lagi mungkin duduk begini, dia sering bergonta-ganti gerak tubuhnya. Kita bisa pastikan dia gelisah. Kita baca itu gelisah. Gelisah berarti dia ada berapa kemungkinan mungkin menunggu seseorang yang tidak kunjung datang, atau mungkin dia ada masalah sehingga duduk sendiri seperti itu. Itu cara-cara pembelajarannya yang paling simpel, paling dasar. Melihat orang seperti itu. Jadi bisa kita lihat pikirannya lagi tidak stabil. Kalau tidak stabil begini, kalau di warna auranya itu ya bukan biru langit lagi, beda lagi. Lain lagi. Seperti itu. Ya? Berarti artinya cuman saya potong ya. Cuman kadang kalau kita ingin belajar membaca pribadi seseorang memang harus konsisten.
Salah satu yang harus diterapkan, kita harus sering-sering melihat manusia. Oh begitu. Metodenya, nyantai saja duduk di pinggir jalan sambil ngopi, sambil ngerokok. Lihat orang yang lewat. Lihat orang yang lewat, lihat orang yang singgah. Terus kita coba analisa, ini orang lagi kenapa? Simpel, kalau lagi dia singgah, terus dorong motor, simpelnya bensinnya habis. Atau ban motornya kempes. Berarti kondisi jiwanya tidak stabil. Dongkol, kemungkinan besar dongkol. Wah, habis bensin. Gelisah, di mana ada penjual bensin yang dekat, atau di mana ada bengkel yang dekat. Itu. Oh begitu dia. Dan kita bisa pastikan 3 menit ke depan keadaannya pasti akan seperti itu. Kita lihat dari mana? Kita kuasai daerah yang kita akan jadikan tempat nongkrong. Oh, tidak ada bengkel yang dekat, tidak ada penjual bensin yang dekat. Berarti kita pastikan, kita prediksikan 3 menit ke depan dia pasti keadaannya masih tetap seperti ini. Masih tetap dorong motor, masih dalam keadaan pikirannya yang tidak tenang karena dorong motor, capek. Kalau di dalam ilmu perdukunan disebutnya meramal. Saya ramalkan kau 3 menit lagi kau pasti akan tetap begini. Oh begitu. Ramal. Iya. Tapi kalau ramalan kan belum tentu bisa terjadi. Mungkin saja dia telepon temannya 1 menit lagi datang temannya dorong motor, hatinya senang. Tapi kalau prediksi, kalau kita magician kita sebutnya prediksi. Prediksi bisa terjadi, bisa tidak. Bisa tidak. Nah, jadi kita prediksikan 3 menit lagi keadaannya akan seperti ini. Karena belum dapat bengkel, belum dapat bensin. Betul. Jadi prediksi bisa benar, bisa salah. Seperti kalau cuaca. Sebutannya kan biasa ada aplikasi di HP ya. Atau prediksi cuaca. Ya, besok akan mendung. Besok akan hujan. Tapi kenyataannya bisa terjadi mendung, hujan, bisa juga tidak. Setuju. Tidak disebut di aplikasi HP itu meramal cuaca untuk besok hari. Tidak ada sebutan meramal. Sebutannya prediksi cuaca. Prediksi. Iya. Kalau kita lihat, oh iya bahasa sadar itu. Nah, kok ada tidak hasil terawanganmu membuat kau merinding? Sebetulnya jangan disebut terawang. Sorry. Terawang masuk perdukunan lagi nanti. sorry. Oke, saya revisi. Membaca. Jadi secara umum, saya kan kadang ketemu temannya teman atau ketemu orang baru yang tahu saya seperti ini, mereka minta tolong dilihatkan saya ini kayak bagaimana. Ya saya lihatlah keadaan pribadinya. Kalau bagus, saya baca dari ujung rambut sampai ujung kaki, gesturnya, cara duduk, cara bicara, oh dia stabil. Nah yang kadang tidak enak itu ketemu orang, terbaca dia lagi ada masalah. Ya. Tisu tadi mana? Oh tisu, ya. Oke, Baca terus lagi ada masalah. Itu yang kadang saya kasihan. Dan dia baru bisa terbuka ketika sudah komunikasi dengan saya. Dan kalau sudah begitu ya waktunya ya agak makan waktu 1 jam, kadang 1 jam lebih komunikasi, minta saran, masukan. kalau melihat sesuatu yang kau tidak ingin lihat, jatuhnya ke hal yang gaib itu. Ya gimana itu? Ada tidak? Pernah tidak itu? Itu kalau dulu sih, dulu masih zamannya sekolah dulu. Maksudnya bagaimana itu? Pernah didatangi. Harus seriously? Berapa kali? Pertama masih TK. Yang datangi, matanya merah hitam, merah menyala. Hitam, merah menyala. Sekecil. Terus beranjak dewasa, sudah SMA, didatangi pas lagi tidur. Tidur kan kakinya panjang gini. Lampu mati. Sudah tidur, tiba-tiba ada yang panggil saya. Eko, perempuan. Saya buka mata, tuk, ada di situ duduk. Kakinya menyentuh lantai di kasur begini. Hitam. Tapi anehnya di situ tidak ada rasa takut, tidak ada. Sama sekali tidak ada. Terus saya duduk, siapa ini dalam hati? Nah, saya pindah posisi. Akhirnya dia posisinya di samping sini, samping kanan. Saya lihat, siapa ini ya? Saya tepuk begini belakangnya. Jadi niatnya saya supaya jangan mengganggu. Orang Palu bilang kan, jangan mengganggu kan. Tapi tembus, tidak kesentuh begini, tembus. Saya keluar ke kamar mandi.
buang air kecil. Buang air kecil, siapa tadi itu ya? Setan. Zaman dulu ya, setan ya, hantu ini. Mulai timbul rasa takut karena sudah sadar. Saya pelan-pelan datang ke kamar seperti ini. Sudah tidak ada. Sudah hilang. Itu dia kan hitam gelap. Hitam gelapnya seperti ini. Kalau kita di kamar, matikan lampu kan gelap. Kalau ada gantungan baju, kelihatan kan gantungan baju digantung, itu kan gelap hitam begitu, kayak begitu hitam. Oh, seperti begitu dia. Kalau di kamar matiin lampu, terus ada gantungan baju atau celana di hanger di balik pintu. Kalau kita lihat begini kan gelap jatuhnya kan, penglihatannya itu gantungan baju, kayak begitu. Seperti begitu dia modelnya. Iya. Oke. Nah, oke kok, cukup menjelaskan semuanya dari mulai ini magician sampai mengenai hipnotis. Iya. Sambil ini juga membaca ya. Membaca garis tangan. Bagi yang mau ingin lihat prakteknya langsung atau bisa mendatangi Eko langsung, mau tanya-tanya silakan hubungi saya atau langsung hubungi beliau. Nah, kok iya. Coba mau apa yang mau dipraktekkan sebelum kita masuk ini ke topik. Jadi saya coba praktek dengan satu jenis permainan sulap. Ya. Permainan sulap. Ini saya coba kasih pinggir dulu ya. Ya, oke, silakan. Iya. Sulap kan identik dengan permainan kartu, jadi saya mainnya kartu. Oke, silakan kamera ya. Sebetulnya tanpa kartu juga bisa, dengan apa-apa barang-barang sehari-hari bisa juga, atau uang atau apa-apa yang barang kita dapat bisa. Cuman karena umumnya pesulap mainnya dengan kartu, jadi saya juga main kartu. Oke. Di sini saya punya satu pak kartu. Oke. Jadi satu pak kartu itu warna normalnya hitam dan merah. Oke. Tidak ada warna biru, warna apa-apa lainnya tidak ada. Jadi warna di dalam kartunya hanya ada merah dan hitam. Ya. Mungkin dari kamera saya putar di sini biar kelihatan. Oke. Iya. Bisa dimajukan lagi ke sini. Oh, dikasih maju ya. Ya. Oke. Iya. Normalnya kartu warnanya merah dan hitam. Jadi sebelum bermain saya coba acak dulu seperti ini, ya. Dari kamera juga mungkin bisa kelihatan, ya. Nah, nanti untuk Mario, kalau kartunya saya kasih turun seperti ini, nanti bilang stop di mana saja. Oke, sip. Karena saya cuma biasa lihat di Kobu siapa semua. Saya coba langsung ini. Jadi bebas mau stop di mana saja. Nanti pada saat stop, ambil kartu yang pada saat dibilang stop di tengah-tengah tumpukan kartu. Satu kartu diambil ya. Saya bisa lihat yang mana saya tertipu ini. Oke. 1, 2, 3 bilang stop. Stop. Iya. Mau ambil yang ini atau mau saya tambah lagi? Atau ambil yang ini? Boleh lah, sambil ini. Ini oke. Oke. Baru saya perlihatkan. Iya, kasih lihat ke kamera, jangan kasih lihat saya. Saya balik belakang. Iya. Oke, guys. Ini ya. Oke, sip. Iya. Ya. Tahan, dipegang dulu. Kalau berhenti di sini, jatuhnya di kartu 9 keriting. Oke. Ya. Kalau berhenti di sini, jatuhnya di 4 skop. Ya. Tapi pilihannya di sini. Ya, sini ya. Boleh taruh lagi di tempatnya kartunya. Ya. Iya. Kartunya berada di tengah-tengah. Saya tidak mau lolos mata saya. Ya, kamera bisa lihat, saya balik belakang. Iya. Nah, saya perlihatkan lagi. Iya. Oke. Saya mainnya tidak dengan yang kecepatan tangan. Saya main dengan istilahnya slow motion. Slow motion. Keren ya. Jadi bisa didorong kartunya ke tengah. Dikasih rapat lagi. Iya. Oke. Nah, oke. Saya taruh di meja seperti ini. Normalnya kan kartunya ada di tengah-tengah tumpukan kartu. Iya. Oke. Sekarang saya minta jarinya bisa begini, telunjuk. Gini. Nah, nanti tekan kartunya ya. Maksudnya tekan kartu Tekan tumpukan kartunya begini. Oh, gini. Sambil bunyi pip. Tit gitu. Ya. Pip. Oke. Lepas. Lepas. Ini ibaratnya naik lift. Oh, Seperti tadi kita dari lantai bawah naik ke atas, lift. Tek 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 tek. Oke. Percaya atau tidak, kalau sudah ditekan seperti ini, seperti lift, kartu yang pilihannya tadi ini sudah
I don't believe you. I don't believe you. This is impossible. Mustahil itu. Sudah naik di atas. Nah, pesulap biasanya menjentikan jari seperti ini untuk menambah efek. Wait a minute. Come on, jangan begitulah. Oke, percaya atau tidak, kalau saya jentikan jari seperti ini, kartu pilihannya tadi sudah naik ke atas. Anjing! Kartunya berapa? Saya tidak lihat loh ya. Guys, aduh. Kartunya, coba saya lihat. Askop. Namanya ini kan gambarnya askop warna hitam. Pandangan saya tidak ini loh tadi. Oke, saya coba lanjut lagi. Coba ya. Sama sebelum percaya. Aduh, kena di saya. Berhubung kartu pilihannya jatuh di askop, jadi saya tetap main dengan kartu askop ini. Oke. Perhatikan baik-baik, saya tetap main dengan yang namanya slow motion ya. Kartu askopnya saya taruh lagi di atas seperti ini. Ya. Sekarang kartunya ini akan saya bagi 3 seperti ini. Normalnya askopnya ada di sini ya. Paling atas. Ya, oke, setuju ya. Sekarang kartunya saya pindah posisinya seperti ini. Oke. Kartu askopnya ada di Tengah ya. Oke. Di tengah. Oke. Sekarang kartunya saya pindahkan posisinya seperti ini. Berarti normalnya kartu askopnya ada di sini. Setuju ya. Sekarang tumpukan yang tengah ini saya ambil dan saya tumpuk seperti ini. Oke. Kartu askopnya ada di tengah-tengah tumpukan. Iya. Sekarang kartu yang ini saya taruh lagi di atas seperti ini. Tunggu dulu. Normal. Saya curiga saya ini. No. Curiga saya ini. Tunggu dulu. Oke. Jadi kartu askopnya tadi kan ada di tengah-tengah sini, tengah agak ke bawah sedikit lah. Iya, oke. Tidak mungkin kalau saya jentikan jari begini. Tidak mungkin. Ini bisa naik ke atas. Bicara apa saya ini? Atau begini. Ini guys. Jin. Ada jin. Nah, itu tadi saya jelaskan di awal. Aduh, tidak betul ini. Ketika orang awam melihat itu mustahil bisa terjadi. Dia tidak tahu bagaimana striknya itu bisa berjalan ya. Jalan satu-satunya paling singkat ya, paling pintas ya. Ilmu hitam, jin ya, itu jadikan kambing hitam. Tunggu. Coba saya lanjut ya. Mungkin banyak kartu asnya ini. No. Kartunya normal seperti yang saya jelaskan dari awal tadi. Saya kasih kartunya normal. Hanya ada warna merah dan hitam. Tidak mungkin. Sekali lagi, mungkin kalau penasaran, kamera normal. Seperti bahasanya tadi. Jangan-jangan satu pak ini kartunya askop semua. Tapi kenyataannya kan tidak. Tapi biasa saya bermain begini, ada tantangan. Bisa tidak satu pak itu dijadikan askop semua? Oke, bisa. Tunggu dulu. Aduh, brengsek bisa gila saya ini. Soalnya kebanyakan saya cuma lihat di televisi, tapi ini kok terjadi di saya. Coba. Saya coba. Saya biasa tidak mau kalah mata. Iya. Biasa kalau begitu saya betul-betul pantau ini. Dari segi mana mau selipkan ini apa semua. Coba, oke, lanjut coba. Jadi satu pak kartu ini saya rubah jadi kartu askop semua. Saya coba ya. Tunggu dulu. Sebelum saya jadi tunggu. Saya jadi tidak siap mau menerima kalau memang tidak betul. Ini saya lihat ke satu mata. Tidak ini loh. 9 cidu. Tidak mau. Coba. Oke lah. Oke. Saya coba. Ya, oke. Ya. Tidak bakalan bisa ini. Tidak bakalan. Mungkin saya sambil berdiri biar agak lebih nyaman ya posisinya. Perhatikan. Saya pakai. Bisa tidak dikasih berdiri begini supaya kamera bisa lihat. Ya kayak begitu ya, begitu. Supaya kamera bisa lihat. Saya coba pakai efeknya para magician dengan dijentikan. Jangan main-main. Saya hitung. Stres. Tuh, ayo sulit. Wait. Oke. Tunggu, sabar. Tidak betul. Kalau masih penasaran, sekali lagi.
Ini kartu kok dilapis dua kayaknya ini lah kartu. No. Tidak mungkin lah. Jadi seperti itu. Dilapis dua ini. Jadi sulap itu susah dijelaskan secara logika. Susah dijelaskan. Kok begitu kartunya sih? Tidak mungkin. Atau mungkin saya kasih satu permainan lagi. Oke, coba. Aduh, blank kepala aku. Iya. Satu permainan lagi. Tapi saya coba pakai uang ya. Oke. Uang. Ya. Nah, kalau uangnya hilang guys, sudah. Buat saya sudah. Saya ambil uangnya saya dulu. Bisa yang terjadi di saya. Loh. Biasa saya cuma lihat di televisi itu ya mungkin trik kamera atau apa. Uangnya terselip. Ya. Uangnya ini normal, hanya memang sudah saya lipat-lipat, saya simpan dompet. Kapan-kapan saya sewaktu-waktu saya pengen bermain, tidak lagi cari-cari uang. Oke. Di sini ada uang 1000. Normal. Oke, normal guys. Oke. Bisa dipegang. Oh siap, pasti. Tunggu. Itu uang 1000. Kita lihat. Uang 1000. Apakah ada tipe muslihat ini guys? Kita lihat. 1000 ya, 1000 guys, 1000 Iya. ya. Ini dari kodenya, oke 747437. Oke. Iya. Fix sama ya, sama ya, oke. Dan yang sama saya ini uang 2000. Oke. 2000 ya, kelihatan. 2000 situ 1000, sini 2000. Oke. Nah, permainannya seperti ini. Boleh ikuti arahan saya. Oke. Ya. Ikuti lipatannya. Oke. Lipatan pertama, lipat uangnya. Begini? Ya, Oke. di situ 1000, di sini 2000. Terus ikuti lipatannya lagi. Oke. Iya. Ya. Terus lipat lagi. Lipat lagi. Iya. Oke, sekarang 2 lembar uangnya sudah terlipat ya. Di Oke. situ 1000 dan di sini 2000. Saya berdiri juga. Sekarang kasih uangnya sama saya. Oke. Iya. Saya balik seperti ini biar kelihatan nominalnya. Ya. Sekarang saya minta tangannya seperti ini. Terserah tangan kanan atau tangan kiri. Oke. Ini. Ya. Apa? Atau kanan. Oke lah ya. Ya. 1000 ya. 1000-nya tutup dulu. Oke. Oh, tutup ya. Iya. Dan di sini 2000. Oke. Buka. Heeh. Oke, saya perlihatkan lagi. Ya. Ditutup. Tahan. Iya. Tidak betul. Berarti di dalam ada 2 lembar kertas 1000 dan Ya, 2000. 2000. Sekarang telunjuknya buka seperti ini. Jempol juga buka. Oke, iya. Agak dibuka sedikit, longgarkan. Oke. Saya mau ambil 1 lembar uang dulu. Oke. Yang 1000, 2000. Oke, saya ambil yang 1000 saja. Oke. Tutup. Jangan dibuka sebelum saya perintahkan. Oke. Kelihatan kamera ya? Atau saya harus mendekat? Kasih gini saja ya. Kasih lihat gini. Sini ke sini. Nah. Oke. 1000 ya? Ya. Oke. Sama saya 1000 dan di sini 2000. 2000. Sekarang saya tutup. Ya. Oke. Sekarang jempolnya dibuka seperti ini. Mustahil. Oke. Sekarang jempolku sama jempolnya Mario saya tempel seperti ini. Oke. Jadi Cinta ibaratnya terus. Romantis guys. antara kita berdua akan dijalin sebuah koneksi. Oke. Jika sudah terjadi koneksi, Oke. kemungkinan besar bisa dikontrol. Di sini uang berapa tadi? 2000. 2000 Ya. bisa pindah di sini dan uangnya saya bisa pindah di sini. Saya tukar. Tidak betul. Saya coba ya, saya putar tangannya saya seperti ini. Percaya atau tidak? Jangan dulu dibuka ini ya. Ya. Ih, anjing. Yang sama saya berpindah uang yang 2000 rupiah. Lah kok Sekarang bisa? buka. Ih, Di sini pindah ini kan uang yang begini dari 1000. tadi dari toko. Boleh dibuka saja uangnya, dibuka lembarannya. Seperti itu. Terjadi di saya guys. Terjadi guys. Terjadi.
Iya. Terjadi. Aduh, kampretnya. Kok bisa? Bisa. Jadi pada dasarnya sulap itu kan ilusi. Sesuatu ilusi ya. Sesuatu yang memang mustahil bisa terjadi dan susah dijelaskan secara logika. Kalau boleh saya tambahkan sedikit, sebetulnya saya ini magician, termasuk para magician yang lain, sebetulnya bukan kita yang hebat. Yang hebat itu yang menciptakan permainan ini atau permainan lainnya. Tapi kecepatan tangannya bagaimana? Makanya kenapa sulap dibilang skill kecepatan tangan. Makanya saking cepatnya memang mata tidak bisa menangkap. Tidak bergerak tadi ini uang guys di tanganku, tidak bergerak loh. Tidak bergerak. Lah. Kayak tidak nyata. Mimpi saya mungkin ya, mimpi. Kena hipnotis. Iya, lebih tepat kena hipnotis. 2000 tadi saya pegang, sekarang asik seru ini. Tidak salah ini. Keren. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Saya tidak habis pikir. Kok jadi 1000? Saya kadang ditanya sama orang, kok atau teman atau orang baru kenalan, bisa tidak rubah uang dari 1000? Saya jawab bisa, tapi dari 1000 jadi 100.000. Saya balas kan dengan ini plesetan. Saya bisanya rubah dari 100.000 jadi 1000 bisa. Oke. Kalau 1000 jadi 100.000 nggak bisa saya. Plesetan. Orang kan pasti nggak mau kan, tidak mau. Podcast bagus sih nasinya. 100.000 mau dirubah jadi 1000 tidak mau. Untuk apa, seru-seruan saja. Seru. Plesetannya. Aduh. Tidak habis pikir saya, serius. Kalau yang tadi ini masuk ke sulap namanya teleportasi. Memindahkan satu benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Ajarkan dong. Aman. Oke, siap. Oke, sekali lagi saya terima kasih. Oke, sudah. Juga terima kasih banyak. Ya, sudah meluangkan sedikit waktunya, sudah meluangkan bisa mengedukasi, memberikan motivasi, inspirasi untuk sahabat-sahabat OTT Podcast ya. Iya. Dan terima kasih juga sekali lagi di Hotel BW ini atau Best Dosen yang sudah menyediakan tempat podcast kita di hari ini. Ya. Nah, saya akan closing statement untuk sahabat-sahabat ya. Nah. Ngeri. Untuk pendengar ya, sahabat-sahabat OTT Podcast. Ingat, tidak semua yang gelap harus dimasuki ya. Dan tidak semua yang terang benar-benar aman. Saya Aryo Kani, pamit undur diri dari podcast kita hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.